Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hai anak-anak Bunda, apa kabarnya nih? Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi loh dengan Bunda Yulas. Nggak bosen kan ya? Atau malahan rindu nih dan nggak sabar mau mendengarkan cerita dari Kak Aam. Nah, sebelum itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan hingga bisa bertemu lagi dalam program yang sama, yaitu Dongeng Anak Soleh. Dan tak lupa selawat bering salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, anak-anak Bunda yang ada di rumah, ayah dan bunda, Bunda Yos mau nanya nih, ada yang tahu nggak hari ini puasa yang keberapa? Puasa yang ke-17. Ya, hari ini adalah puasa yang ke-17, yaitu 17 Ramadan. Ada yang tahu nggak? Ada beberapa kisah besar loh di balik 17 Ramadan. Salah satunya yaitu apa? Ya, yaitu turunnya Al-Quran. Wahyu pertama Rasulullah yaitu turunnya Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Gimana suratnya? Satu ayat aja. Bisa nggak bacain? Coba yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itulah wahyu pertama yang turun di 17 Ramadan. Ada lagi loh kisah lainnya di balik 17 Ramadan. Yang kedua yaitu apa? Perang apa? Ada yang tahu nggak? Perang Badar, di mana umat Islam melawan kafir Quraisy, di mana pasukan umat Islam cuma ada 300 orang dan pasukan kafir Quraisy ada 1000 orang. Dan alhamdulillah pada hari itu umat Islam menang. Nah, ada juga beberapa kisah lainnya di balik 17 Ramadan itu. Baik, ayah bunda, anak-anak bunda, ayah dan bunda dimanapun berada, di sini Bunda Yulas mau menyampaikan bahwa KNRP Kepulauan Riau menerima donasi dari ayah bunda yang ada di rumah. Baik berupa uang yang nanti akan didonasikan untuk saudara kita yang berada di Palestina. Donasi itu nanti akan kita salurkan kepada saudara kita yang berada di Palestina berupa iftar jama'i, paket sembako, paket lebaran, santunan anak yatim, dan penghafal Quran. Selain itu, ada lagi nih buat anak-anak bunda yang suka menabung di rumah. Nih, Bunda Yulas ada sesuatu. Jeng jeng jeng. Nah, ini namanya Kenceleng Berkah Palestina. Jadi buat anak-anak bunda yang mau menabung, yang ingin berdonasi kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, boleh banget nih pakai ini. Jadi setiap hari itu dimasukin uangnya. Nanti kalau udah penuh kita serahkan kepada KNRP Kepulauan Riau, dan nanti kalau udah banyak kita sumbangin ke saudara kita yang berada di Palestina. Baik, Ananda ya dan bunda dimanapun berada, sebelum mendengarkan kisah Kak Aam, kita panggil dulu nih Kak Aam. Caranya gimana ya? Mau tahu nggak? Kalau Bunda Yulas bilang tepuk Kak Aam, Kak Aam, nanti Kak Aamnya akan hadir di sini. Oke? Siapin tangannya di depan. Kuat-kuat suaranya. 1, 2, 3. Kak Aam. 1, 2, 3. Jeng 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 jeng. Nah, ada tepuknya buat Kak Aam loh ternyata gitu. Kak Aam. Alhamdulillah. Tepuk Kak Aam namanya. Saking semangatnya sampai mic-nya ketinggalan. Assalamualaikum Kak Aam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Luar biaya. Luar biaya. Baik Ananda ya dan bunda dimanapun berada, hari ini Kak Aam akan berdongeng tentang tema kejujuran. Wah, iya, tema yang paling penting banget dalam hidup kita nih Kak Aam ya. Betul sekali. Oke, baik. Untuk tidak membuang waktu, marilah kita dengarkan dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Aam. Selamat menyaksikan. Iya, terima kasih silakan, Bunda Yulas. Barakallah. Mundur lagi ya. Baik Ananda semuanya, Kak Aam buka dulu ya, yang jawab salam semangat
Yang jawab salam semangat Ananda semuanya, Bapak, Ibu, warganet, saya doakan rezekinya lancar. Kok nggak ada yang komen amin ya? Oh amin. Amin. Yang jawab salam semangat saya doakan yang belum nikah cepat nikah. Yang jawab salam semangat saya doakan cepet dipanggil sama Allah. Loh kok dipanggil sama Allah Kam? Iya ke Ka'bah maksudnya ya. Bisa naik haji, bisa umroh insya Allah. Lomba menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Ananda semuanya, Bapak Ibu warganet dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program kajian Anak Soleh yang diadakan oleh Komite Nasional untuk Rakyat Palestina Kepulauan Riau, yang alhamdulillah bekerjasama dengan berbagai macam komunitas, dengan berbagai macam lembaga. Dan alhamdulillah kami informasikan Bapak Ibu warganet semuanya, Ananda, Tanjung Pinang hari ini alhamdulillah sedang diguyur hujan ya. Mari kita baca doa dulu ketika hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini membawa manfaat. Setelah kita bersyukur kepada Allah semuanya, Ananda semuanya, jangan lupa yang selanjutnya adalah sholawat dan salam teruntuk orang yang paling hebat, orang yang paling keren. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian ketika besok di hari akhir semoga kita mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Ananda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu warganet semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di Ramadan yang ke-17 ini dalam program kajian Anak Soleh, hari ini kita mengambil tema tentang kejujuran. Nah, siapa, sekarang pengen tanya dulu, siapa yang pengen disayang sama Allah? Nah, silahkan komen saya gitu ya. Siapa yang pengen disayang sama Rasulullah? Nah, siapa yang pengen disayang sama ayah ibu? Pintar, hebat. Pengen disayang sama setan, nggak mau ya. Astagfirullah. Nah, Ananda semuanya, hari ini Ananda semuanya akan mendengarkan cerita tentang tema kejujuran. Yang hari ini kejujuran itu harus selalu kita laksanakan, Ananda semuanya. Kenapa? Karena kejujuran akan membawa kebaikan, kebaikan akan membawa ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berbicara tentang kejujuran Anda semuanya, maka tidak lain dan tidak bukan kita mengambil contoh dari uswatun hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita mulai. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dari kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diragukan lagi di zaman itu, bahkan sampai dengan sekarang. Orang-orang akan percaya ketika Rasulullah SAW mengatakan sebuah perkataan, maka insya Allah bisa dipercaya. Hingga Ananda semuanya, apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW berdagang pun, beliau melakukannya dengan penuh kejujuran. Mendapat untung yang banyak, mendapat laba yang banyak. Karena apa? Karena kejujuran Rasulullah SAW. Lalu, kejujuran ini juga ternyata diwariskan oleh para sahabat-sahabatnya. Sahabat ada dua jenis, Ananda. Yang pertama, sahabat yang beriman kepada Rasulullah SAW. Ada juga sahabat yang nggak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Dan para sahabat ini ketemu langsung dengan Rasulullah SAW. Nah, tema kejujuran ini, saya Ananda semuanya, kita akan mengambil salah satu contohnya. Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita, kemudian kejujuran ini diwariskan oleh para sahabatnya. Siapa? Ya, yaitu khalifah yang kedua. Siapa khalifah yang kedua, Ananda? Siapa? Abu Bakar? Bukan. Ali? Bukan. Ya, khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak.
Karena sirah para sahabat, para nabi itu bukan hanya sekedar dongeng, tetapi betul-betul terjadi di dalam kehidupannya, dan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, dan Ananda semuanya semoga bisa mengambil pelajaran dari pelajaran hidup para sahabat, para nabi untuk kita semuanya. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berjalan-jalan menuju ke sebuah kota. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini terkenal sebagai pemimpin yang baik hati. Dulu sebelum beliau masuk Islam, Umar bin Khattab ini Ananda semuanya terkenal sebagai seorang yang paling benci dengan Rasulullah, paling benci dengan Islam. Sampai-sampai sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab pernah mengatakan, mengeluarkan pedangnya, "Sing! Barang siapa yang berani ngikutin Muhammad, akan kutebas dia dengan pedangku." Namun ketika hidayah itu datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian berbalik arah 180 derajat. Gak cuma 180 derajat, 360 derajat. Berbalik untuk membela Islam dengan sekuat tenaga, jiwa dan raganya dipersembahkan untuk kemajuan daripada agama Islam. Nah, suatu hari beliau ini sedang jalan-jalan menuju ke sebuah luar kota untuk melihat bagaimana kondisi rakyatnya di lapangan. Ketika beliau sedang berjalan menuju ke sebuah luar kota, sampailah beliau di sebuah padang rumput yang sangat banyak. Dan ternyata hari itu beliau bertemu dengan seorang anak budak yang sedang mengembala kambingnya. Dilihat dari kejauhan. Masya Allah, kambingnya banyak sekali, sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Si pengembalanya ini, "Ayo kambing-kambingku, hari ini kita akan makan banyak. Hari ini akan ku ajak kalian jalan-jalan. Ayo." Mbeknya jalan, meh, 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 banyak sekali. Lalu ketika si pengembala ini sedang mengembalakan kambing-kambingnya, mereka sedang makan, kambing-kambingnya makan rumput tentunya. Datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan bertanya kepada si anak ini, "Wahai Ananda." "Ih, siapa kamu?" "Aku adalah Umar bin Khattab." "Oh Umar, ada apa?" "Aku lihat kambing-kambingmu begitu banyak sekali, gemuk-gemuk dan sehat-sehat." "Wah, alhamdulillah kalau begitu." Ngomong-ngomong, kenapa? Ada apa? Ada yang bisa kami bantu?" "Ananda, kalau umpamanya kambing-kambing ini aku beli satu, bagaimana? Boleh apa enggak?" "Tapi Tuan." "Tapi kenapa?" "Kambing ini bukan punya aku. Kambing ini milik majikanku." "Oh, milik majikanmu?" "Iya. Aku harus menjaganya dengan sungguh-sungguh." Gini aja. Ternyata Ananda, Umar bin Khattab menanyakan itu untuk menguji seberapa besar kejujuran dari anak ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Si pengembala berkata, "Tuan, ini kan kambing-kambing bukan punya aku, tapi punya tuanku, majikanku." "Dah, nggak apa-apa," kata si Umar. "Aku beli satu, kan nggak kelihatan, nggak ketahuan, karena kambing-kambingnya banyak. Nanti kamu pulang bilang aja dengan majikanmu kalau kambingnya ada yang dimakan serigala." "Tapi Tuan, sebetulnya bisa. Aku akan mengatakan seperti itu. Akan kukatakan sama majikanku untuk aku mengatakan kambingnya dimakan serigala. Aku tentu bisa. Tetapi tahukah Tuan?" "Memang ada apa?" "Kalau begitu, fa'aina Allah. Di mana Allah?" Ananda semuanya mendengar hal itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung seketika itu lemes badannya, gemetar. Sampai-sampai diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai kemudian meneteskan air mata, menangis. "Wahai Ananda, engkau sungguh sangat jujur, engkau sungguh sangat amanah." "Iya, walaupun aku bisa berbohong, tapi Allah pasti akan melihatku. Aku nggak mau seperti itu."
Baiklah Ananda, sekarang aku minta kepadamu. Minta apa Tuan? Tunjukkan di mana majikanmu. Antar aku ketemu sama majikanmu. Sekarang? Iya. Baik Tuan, aku berkemas-kemas dulu ya. Tak berapa lama ketika si anak pengembala kambing ini berkemas-kemas, lalu kemudian dikemasi barang-barangnya, ada tongkat, digiring kambing-kambingnya. Ayo, ayo, ayo. Mbak, mbak, mbak. Digiring menuju pulang. Sampai di rumah sang majikan, si anak pengembala ini kemudian lapor. Tuan majikan, lapor. Ada apa? Tuan, ada orang pengen ketemu Tuan. Baiklah, suruh masuk. Lalu Umar bin Khattab ketemu dengan majikannya. Dengan majikan si anak kambing ini, anak pengembala kambing. Tuan, apa benar anak ini adalah budakmu? Iya, dia adalah budakku. Aku ingin memerdekakan budak ini. Ah, memerdekakan? Maksudnya gimana ini? Aku ingin membeli budakmu ini. Tapi kenapa? Aku nggak apa-apa, aku jual ini budaknya. Tapi harganya harus cocok dong. Tidak masalah. Akan ku beli berapapun yang kau minta. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan beberapa uang. Uangnya kala itu bukan uang kertas, tapi berupa dinar atau dirham. Dikeluarkan. Set, ini tuan uangnya. Uang si tuan majikannya tadi, wah, banyak banget. Anak kecil, budak sini. Ada apa Tuan? Hari ini aku memerdekakanmu. Tuh, Umar sudah membeli kamu. Wah, yang betul. Lalu Umar pun berkata lagi, sebentar. Tidak hanya itu, wahai majikan. Emang ada apa lagi? Akan ku beli semua kambing-kambingmu. Hah? Dibeli? Aku akan dapat untung banyak. Nih, aku kasih uangnya. Apa yang terjadi Ananda semuanya? Lalu Umar pun membeli semua kambing-kambingnya. Kemudian memerdekakan si anak yang pengembala kambing ini, si budak ini. Lalu ternyata, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Si pemuda yang anak gembala ini, si budaknya ini, kemudian dimerdekakan. Wahai Ananda, aku merdekakan kamu dan aku berikan ini kambing-kambingmu untuk kamu. Wah, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, Ananda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan seorang anak pengembala kambing, apa yang kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Apa ayo? Iya. Yang pertama, apabila Ananda diberi amanah oleh Bapak Ibu guru atau siapapun, harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena itu adalah amanah. Yang kedua, Anda semuanya anak-anak yang soleh dan soleha, Bapak Ibu warganet dimanapun Anda berada. Yang kedua apa? Iya, harus selalu menumbuhkan kejujuran. Karena kejujuran hari ini insya Allah akan membawa banyak manfaat untuk kehidupan besok. Kenapa? Karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kita ke surganya Allah. Anak yang jujur, anak yang selalu berkata-kata yang baik, insya Allah dia akan menjadi orang-orang yang dijaga dengan Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda semuanya, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, warganet dimanapun berada, semoga dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan anak pengembala kambing ini menjadi pelajaran buat kita. Tumbuhkan amanah yang baik, lalu kejujuran, tanamkan kejujuran untuk anak-anak kita sejak dari dini. Barakallah, semoga di bulan Ramadan yang ke-17 ini Allah terima seluruh amal ibadah kita. Dan jangan lupa, apa ayo? Bayar zakatnya, jangan sampai lupa. Barakallah, kapan-kapan jumpa lagi dengan Kak Amsal Barmen. Insya Allah masih ada beberapa pekan ke depan ketemu dalam program kajian anak soleh. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Dukung terus, jangan lupa di-share, di-subscribe semua tontonan-tontonan positif yang itu semoga akan menjadi akhlak, menjadi sebuah kebiasaan untuk kita semuanya agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Please, Bandon. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang telah menceritakan Sama-sama. cerita yang sangat menggugah, yaitu tentang seorang anak budak ya, budak Kang. seorang anak yang kemudian terjadi di zaman Masanya. masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu Tuh, anhu. kejujuran itu membawa kebaikan dan kebaikan membawa kita ke surga. Allah, insya Allah. Dan yang pastinya itu yang memang kita tahu selama ini yaitu Nabi Muhammad SAW juga digelar seorang Al-Amin karena berperilaku jujur. Nah, baik Anandaya dan Bunda warganet dimanapun berada, Bunda Yulas mau menyampaikan bahwa KNRP Kepulauan Riau ada program baru nih Kak Aam ternyata. Apaan tuh? Pada mau tahu? Penasaran? Nah, ini Bunda Yulas jelasin sedikit. Apaan tuh? Yaitu Ramadan Berkah Berkreasi dari Rumah. Yaitu ada lomba membaca puisi, menulis cerpen, dan lomba video kreatif. Itu untuk anak SMP, SMA dan umum Kak. Oh gitu ya. Nah, dan untuk juga anak-anak Bunda yang masih SD, ada nih lombanya Kak, yaitu Tahfiz Quran. Nah, jadi untuk anak-anak Bunda, ayah dan Bunda dimanapun berada, kalau pengen tahu informasi lebih lanjut Kak, boleh mengunjungi fanpage-nya KNRP Kepulauan Riau. Nah, di situ banyak informasinya. Jadi dan boleh nanya, program-programnya banyak juga. Dan ini seperti yang Kak Am sampaikan tadi, jangan lupa untuk nge-share ya Kak Am ya. Mungkin video ini ada kebaikan di dalamnya, ada keberkahan di dalamnya. Jadi ketika ayah bunda meng-share itu juga mendapatkan kebaikan juga, mendapatkan pahala juga. Karena kita meng-share kebaikan itu berarti kita juga mengajak orang berbuat baik juga ya Kak Am. Oke, mungkin untuk hari ini itu aja, dan kita masih ada pertemuan selanjutnya. Jangan bosan sama Bunda Yulas dan itu aja, kami berdua mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.